Iran yang akan menang perang. Iran yang akan menang perang. Nah, kalau misalnya terjadi situasi seperti ini, artinya apa? Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran. Trump akhirnya di midterm election kalah, lalu kemudian dikuasai oleh Partai Demokrat, dan kemudian ada proses impeachment, dan kemudian diganti sama wakil presidennya. Halo warga intelektual sekalian, wah gila, luar biasa. Luar biasa kedunguan pengamat abal-abal di Konoha. Bayangkan seorang guru besar, profesor, punya banyak gelar, ya, kompresor, bocor, pokoknya gelar itu berderet gitu ya. Sampai orang bule itu pusing dengan gelar warga Konoha. Bule itu pusing banget dengan gelar. Oh, kalau ada pejabat di Konoha gitu ya. Susah banget ya ngejanya gitu ya. Ada insinyur, kompresor, bocor gitu ya. Padahal ya sama aja SDM rendah juga ya gitu. Jadi profesor, kompresor, bocor, Pak Hikmanto Juwana baru-baru ini mengatakan bahwa ada skenario yang mengatakan bahwa Iran itu menang katanya. Kemudian ada skenario yang mengatakan bahwa Donald Trump akan diimpeach, akan dimakjulkan, akan dipecat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini skenario masuk akal atau tidak? Apakah ini halu atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, saya tidak akan berpihak di video ini, saya akan bongkar, saya akan kuliti sampai ke akar-akarnya. Jadi, bagi pendukung Iran, pendukung Pak Hikmanto, pendukung pengamat abal-abal ini, siapkan Panadol supaya kuat mendengarkan video ini sampai habis. Kalau Anda tidak bisa mendengarkan video ini sampai habis, berarti Anda kudu butuh yang namanya Panadol ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Pak Hikmanto adalah seorang profesor atau guru besar dari UI, guys. Bukan universitas biasa, tapi universitas yang familiar di Konoha. Bukan kaleng-kaleng. Tapi permasalahannya, ya walaupun dia seorang guru besar, ya kalau seperti kan analisisnya itu ngawur gitu ya. Banyak yang salah gitu daripada yang benar. Ya, mohon maaf, saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa sih ya kompresor bocor di Konoha itu selalu ya mengatakan bahwa yang menang itu sebenarnya Iran gitu ya. Nggak semuanya, tapi di disclaimer rata-rata ngomong seperti itu. Kalau kita menekan Iran, mereka akan marah-marah ya. Pokoknya ya yang menang itu Iran ya. Iran itu negara superpower gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Lama saya guys ya memperhatikan ini. Ternyata ada berbagai faktor ya. Ada banyak faktor sebenarnya. Faktor yang pertama itu karena faktor daripada seiman. Jadi ada pepatah yang mengatakan, warga Konoha itu kalau sudah profesor, kompresor, kalau sudah berhubungan dengan keimanan, otaknya tumpul. Langsung mendadak tumpul. Kita membela Palestina, kita membela Iran itu karena seiman kan. Udah jujuran aja deh. Ya. Kalau nggak seagama dengan kita, apakah kita bela? Enggak. Misalnya nih ya, Palestina itu mayoritas beragama Konghucu, kemudian Iran mayoritas beragama Buddha. Apakah kita peduli? Enggak. No, kita nggak akan peduli. Kita hanya peduli pada yang seiman. Itu namanya rasis dalam beragama. Tanpa kita sadari, kita rasis dalam beragama. Ya kita hanya mementingkan kepentingan seiman gitu. Itu rasis guys dalam beragama, tanpa kita sadari. Ya kadang-kadang kita nggak menyadari ini kan. Ya kita selalu ngata-ngatain Amerika itu rasis ya. Mereka rasis sama agama kita. Oh, di sana Islamofobia. Ya kita juga rasis kok dalam beragama, ya kan? Jadi Amerika itu rasis, mungkin rasis karena sama imigran mungkin ya, bukan sama agama. Mereka nggak peduli mau kita beragama kayak mau nggak peduli ya. Tapi ya itu namanya rasisme dalam beragama karena kita berpihak pada yang seiman. Jadi kalau seiman dengan kita tuh biasanya kita mendadak bodoh gitu ya. Kita membela Iran mati-matian. Dulu saya pernah mengatakan Iran itu nggak mungkin menang melawan Israel. Saya udah pernah ngomong seperti itu. Tapi ya permasalahannya ya ini yang jadi permasalahan.
banyak yang ngata-ngatain saya saat itu, "Oh, kau sesat lah, oh nggak mungkin lah, oh kamu tuh anak dajjal," gitu ya. Saya dikata-katain gitu ya, "Oh kamu tuh PKI gaya baru," gitu ya. Saya sering dikata-katain seperti itu. "Oh kamu PKI gaya baru," gitu. Padahal ketua PKI itu beragama Islam dan Aidit itu beragama Islam, guys. Ya nanti kita akan bahas ya seputar PKI ya. Kita fokus dulu sama pengamat abal-abal yang ada di Konoha ini. Jadi pengamat abal-abal di Konoha ini, ya seperti Pak Hikmanto ini, ya itu sangat-sangat bodoh sekali statement seperti itu ya. Sangat bodoh sekali. Dia nggak ngomong by data gitu. Gimana caranya Iran menang? Oh, dari awal juga mereka udah kalah, udah keok. Kalau Iran itu kuat, kalau Iran itu punya kekuatan, maka pada hari pertama perang, Ayatollah Ali Khamenei nggak mungkin meninggoy. Nggak mungkin. Itu tuh nggak masuk akal ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Iran itu kuat luar biasa, no, itu tuh nggak masuk akal. Ya itu sungguh di luar nurul gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa yang kompresor bocor ya Pak Hikmanto ini banyak pendukungnya, banyak fansnya gitu? Apa alasannya? Ya karena kita gila gelar, ya sorry to say ya bagi pendukung Pak Hikmanto. Pak Hikmanto ini isinya nggak ada gitu ya, kosong ya. Dari cara ngomongnya juga, saya juga sebenarnya ngomongnya terbata-bata ya. Tapi seorang profesor guru besar itu dia ngomongnya tuh gitu ya. Iran tuh akan menangkan gitu ya. Gitu. Saya juga sering ngomong seperti itu. Tapi gua bukan ini guys, bukan guru besar. Seorang guru besar harusnya nggak boleh ngomong seperti itu. Ngomong au gagu gitu. Iya kan? Seorang profesor nggak mungkin ngomong seperti itu, nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Jadi itu artinya ini menjelaskan bahwa pendidikan kita itu sangat suram gitu. Pendidikan kita itu sangat-sangat kualitasnya sangat rendah sekali. Bayangkan ya, guru besar di UI ngomongnya juga AU gitu ya. Kemudian datanya nggak ada, dia ngomong ada skenario yang mengatakan bahwa Iran itu menang. Skenario dari mana ya? Sumbernya dari mana? Datanya dari mana? Dia nggak ngomong datanya kan, oh datanya dari sini nih ya. Ya kan harus ada lengkap datanya. Oh data ilmiahnya seperti ini nih. Ya. Pada faktanya kita melihat sekarang yang babak belur itu Iran. Walaupun ya nggak terima kalau ada yang mengatakan bahwa ya pasti warga Korea mengatakan, yang menang itu adalah Iran, Amerika yang kalah. Jadi ya, sekarang yang viral di berita-berita Konoha itu yaitu pasukan Amerika ada yang meninggoy gitu. Ada 2 atau 3 orang tuh ya. Itu yang viral gitu ya. Padahal mereka nggak sadar bahwa ada banyak pasukan IRGC yang meninggal. Kalau dibandingkan dengan pasukan Amerika, lebih banyak pasukan IRGC. Ya, kemarin ada 17 orang tuh, tapi nggak viral, disembunyiin gitu. Jadi kalau ada yang meninggal di pihak Amerika, tuh terus akan jadi naikkan terus ya beritanya, terus akan dikata-katain terus. Amerika, secara tidak langsung mereka sangat suka Amerika itu kalah gitu, ya Amerika hancur gitu. Dari dulu Konoha kan mendoakan seperti itu ya, dari dulu mendoakan Israel hancur, ya mendoakan Amerika hancur, tapi kok nggak hancur-hancur ya? Apakah doa itu masih mujarab atau tidak? Saya cuma bertanya, saya tidak memberikan kesimpulan. Anda yang memberikan kesimpulan ya. Saya cuma bertanya guys. Gila, ini benar-benar keterlaluan ya. Seorang kompresor bocor ya, guru besar lagi coba. Ya gimana anak muridnya coba? Gimana mahasiswanya coba? Pantesan ya. Nggak semuanya tapi nggak semua mahasiswa UI yang goblok ya. Pantesan banyak juga ya, mahasiswa UI itu yang demo nggak jelas gitu ya. Ada dulu tuh ya, pernah di skakma oleh Menkumham ya. Menteri Hukum Yosa Lawli kalau nggak salah. Ada tuh ya mahasiswa yang demo zaman dulu. Ditanya, kalian baca nggak draftnya? Ya, kalian ada data nggak? Nggak punya data. Ya, itu namanya mahasiswa ini dong ya, mahasiswa mahasiswa gitu ya. Nggak semuanya seperti itu, disclaimer on ya, nggak semuanya. Tapi itu sudah menjelaskan semuanya betapa hancurnya pendidikan kita. Ya orang-orang seperti ini harusnya diganti dong ya. Nanti banyak orang yang kompeten ya. Ya kan? Jadi
itulah pendidikan kita. Pendidikan kita itu udah hancur, guys. Pendidikan kita itu dipenuhi oleh ya orang-orang seperti ini. Orang-orang yang goblok gitu ya. Mohon maaf ya bagi yang terpilih. Saya harus ngomong keras seperti ini supaya didengerin gitu ya. Kalau ngomongnya baik-baik ya, please lah, tolonglah gitu ya. Kita ngomongnya pelan nggak bakal dengerin. Harus kuat ngomongnya gitu ya. Harus tegas ngomongnya demi pendidikan Konoha. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Donald Trump kemungkinan ada skenario di impeach gitu ya. Impeach dari mana? Datanya dari mana? Bikin skenario itu jangan ngasal gitu. Ya, kemarin Donald Trump sudah diserang sama DPR tapi enggak juga. Yang paling kuat di Amerika itu senator, guys, bukan DPR. Senator. Senator itu sama seperti DPD. Kalau di Konoha kan yang paling kuat itu DPR ya. Kalau di Amerika enggak. Kebalik. Senator yang paling kuat. Makanya yang paling bergengsi itu senator. Ya, Barack Obama dulu senator ya. Barack Obama itu mantan senator. Dia punya karir yang sangat bergengsi sehingga diterima gitu ya. Kemudian apakah Donald Trump akan diimpeach? Enggak. Ya, enggak, guys. Enggak mungkin ya. Itu tuh tidak masuk akal. Lagian kalau misalnya Donald Trump diganti, misalnya warga Konoha itu benci dengan Donald Trump, diganti sama wakil daripada Donald Trump misalnya, Vance misalnya, apakah akan menghentikan serangan terhadap Iran? Enggak. Makanya siapapun presiden Amerika, mau jadi pelawak sekalipun ya, Deddy Corbuzier sekalipun ya, presiden Amerika, tetap akan melakukan serangan. Itu nggak akan di stop, guys. Karena Republikan ya, kalau udah Republikan yang berkuasa, biasanya mereka itu perang-perangan ya, koboi gitu ya. Jadi sekarang yang berkuasa di Amerika itu kan kelompok Republik ya, yaitu Donald Trump, bukan Demokrat. Ya. Kalau Obama dia lebih soft dia, tetap juga sebenarnya melakukan yang namanya infiltrasi, tapi soft gitu ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fokus pada peperangan, koboi-koboyan gitu, nggak seperti itu. Kalau Republik biasanya seperti itu ya. Mereka sangat suka perang-perangan. Pasti ada perang kalau Republik yang berkuasa. Pasti ada perang tuh. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah benar yang saya katakan atau tidak? Jadi guys ya, mohon maaf bagian video. Saya tidak membenci Pak Hikmanto di sini ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling cerdas ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi ya, pernyataan daripada Pak Hikmanto ini sungguh di luar nurul ya. Ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kambing sekalipun ini tidak bisa diterima, guys. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Lalu siapa sebenarnya yang ini ya, yang paling saya kagumi tentang geopolitik di Konoha gitu ya, ahli geopolitik yang saya kagumi itu Pak Gema, guys. Pak Gema itu sangat luar biasa. Kemudian Pak Rizal Malarangeng bisa lah, oke lah gitu ya. Dia netral ya, nggak terlalu memojokkan agama tertentu atau negara tertentu. Nanti kita akan bahas tentang Pak Gema ya di next video. Ya coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang pengen gitu. Wah gila luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena
Saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bapak juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih telah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.